Rizik Syihab itu ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Nah silakan aja lah urus begitu. Itu kan urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi ya, bukan urusan dia dengan kita gitu. Pak, pelanggaran imigrasinya apa Pak? Overstay. Overstay. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa sampai suuzon. Ini juga salah satu dalil, mana tahu saya nanti jadi pejabat. Jadi nanti jangan fitnah muncul. Kalau ada fitnah-fitnah, ingat ceramah ini. Ustadz Somad bukan ingin mengejar gaji, tapi untuk kemaslahatan umat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan fitnah ulama, jangan caci maki ulama. Luar biasa mereka. Mereka tuh luar biasa. Kalau Ustadz Somad biasa di luar. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa main-main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main." Habib Umar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya. Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita, tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara, apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata. Kapan itu? Bulan 10 yang lalu di Masjid Istiqlal. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Sampai ke atas mimbar menggetar, tak tahu entah apa yang mau dikatakan. Akhirnya saya hanya mengucapkan assalamualaikum, alhamdulillah, salawat, cerita sedikit. Saya pun turun, dikomen oleh sahabat-sahabat, betapa tawaduknya Ustadz Somad, tidak mau dia ceramah di depan Habib. Dalam hati saya, bukan tawaduk mas bro, inilah gak bisa dia membedakan mana orang tawaduk, mana orang pucat. Para ulama itu menatap wajahnya saja kita tidak sanggup. Sudah saya siapkan sorban, ada di dalam tas. Nanti kalau jumpa mau cium tangan, salaman, mau minta, sudah dikarang kata-katanya, mau minta ijazah. Habib mungkin tidak minta pasangkan sorban, sudah diulang, sudah casting di depan kaca. Begitu sampai di depan hilang semuanya. Akhirnya sorban itu bawa balik. Makanya sampai sekarang belum pakai sorban. Begitulah para ulama, hebah,
wibawa mereka, segan. Dengan Ustadz Somad ada orang segan? Mana ada. Begitu jumpa Ustadz, Ustadz, ada orang segan. 5 kali foto, 5 kali salam pun tidak. Biasa ulama-ulama itu wibawanya luar biasa. Lalu bagaimana dengan itu kan di sana, bagaimana dengan di Indonesia? Ada seorang ulama yang saya baru pulang dari haulnya di Jawa Tengah, tepatnya Grobogan. Apa yang terjadi? Beliau ketika Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, membuat pesantren di Tebu Ireng, tempatnya sarang perampok, penjahat, peminum khamar, pezina. Di situ didirikannya pondok pesantren. Setiap kiai mau ke masjid, mereka letakkan duri, sampah, batu, kotoran. Datanglah Kiai Hasan membuang sampah-sampah itu. Namanya Kiai Hasan Anwar. Setiap dia lihat sampah, dia buang. Itu saja kerja dia, membuang sampah, kotoran yang menghalangi ulama besar Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Tapi apa yang terjadi? Karomah yang diberikan Allah, cucu-cucunya, anak-anaknya menjadi ulama-ulama, penghafal Quran, pondok pesantrennya besar. Kenapa? Karena khidmah kepada pewaris para nabi.